EC-130 terkendala kabut asap yang pekat. Tim SAR tidak bisa melakukan pencarian melalui jalur udara. Akibat cuaca yang tidak mendukung tersebut, helikopter Basarnas dan TNI hanya terparkir di drop zone Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Tim SAR gabungan akhirnya melakukan penyisiran lewat air dengan fokus di perairan Nainggolan yang menjadi titik penemuan kursi helikopter dan Franciscus, salah seorang penumpang yang ditemukan dalam kondisi selamat. Sementara Franciscus kini masih dirawat di Rumah Sakit Pangururan, Samosir, Sumatera Utara. Kondisi Franciscus kini mulai membaik. Faktor cuaca sangat mempengaruhi sehingga pesawat Basarnas belum bisa take off dari sini, dari Bandara Kuala Namu ini, karena jarak pandang yang hanya berfluktuasi 500, 1000, 1400, 500, 1000, 1400. Kalau di sini kita melihat masih bisa pandangan jauh, tapi ketika di atas sudah 500 jauh. Upaya pencarian korban kecelakaan helikopter EC-130 kini difokuskan ke wilayah penemuan seorang penumpang yang selamat dan kursi penumpang helikopter. Meski demikian, tim pencari dihadapkan pada medan yang cukup sulit. Dan berikut adalah laporan reporter Wilson Purba dan juru kamera Usrizal Pulungan dari Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Hingga saat ini pencarian 4 orang penumpang dan helikopter EC-130 masih terus dilakukan, dan pencarian ini tentunya mengalami beberapa kendala, diantaranya adalah jarak pandang yang hanya sekitar 300 meter, dan ini merupakan salah satu dampak dari kabut asap sehingga menyulitkan tim Satgas, baik tim SAR, TNI maupun Polri, untuk mencari di mana lokasi jatuhnya helikopter maupun keempat penumpangnya yang masih belum ditemukan. Dan selain itu juga bantuan dari udara juga terpaksa harus ditunda karena Bandara Kuala Namu tidak mengizinkan helikopter pembantu untuk terbang ke wilayah area Kabupaten Samosir atau di Danau Toba ini karena jarak pandang tadi yang hanya sekitar 300 meter. Jadi kecil kemungkinan bahwa nanti helikopter akan bisa mengudara di atas dan untuk memantau lewat udara. Dan tentunya di Danau Toba ini juga yang mempunyai kedalaman kurang lebih hingga 100 meter juga menyulitkan tim penyelam untuk mencari lebih dalam apakah helikopter ini jatuh di titik atau di koordinat mana, karena banyaknya juga rumput ataupun tumbuhan danau yang bisa mencapai tinggi 1 hingga 2 meter. Dari Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Wilson Purba, Usrizal Pulungan, Metro TV. Pemirsa, salah satu korban yang selamat dari helikopter EC-130 yang hilang, Franciscus, menceritakan kisahnya saat bertahan hidup di tengah perairan Danau Toba yang dingin. Franciscus pun harus menyaksikan satu persatu dari 4 rekannya hilang dari pandangannya. Dan berikut petikan wawancara selengkapnya. Jadi jam 10.40 kami berusaha take off dari Siotang dengan 1 pilot, 1 engineer, dan 3 penumpang termasuk saya. Jadi ada 5 orang di dalam helikopter. Kapten bilang kita akan nambah ketinggiannya di selangit aja, tapi sebelum helikopter akan belok ke kanan lagi, reposisi helikopter mau ke arah langit, helikopter sudah mengalami turn. Kemudian helikopter belok ke kanan, tapi kapten nggak nyadarin kalau belokan terlalu ke kanan ini terlalu tajam. Jadi bukannya belok, helikopternya malah kebanting ke kanan, turun karena nggak ada daya angkatnya dari dia sebagai melawan arah putaran helikopternya. Tangan pilot sobek nembus kaca. Jam 11.25
kami keluar dari helikopter. Semuanya lompat gimana? Lompat. Maksudnya? Karena engineer sudah pas posisi helikopter mau tenggelam, engineer sudah membuka pintu darurat semua keluar, tapi saya masih tinggal di situ sendiri dulu Dalam pesawat? untuk mencari Sama dia. life raft atau perahu penyelamat atau life vest Iya. selamat badan kita. Tapi saya nggak menemukan karena semakin tenggelam ke dalam, airnya sudah semakin nggak jernih lagi. Saya keluar selama 20 menit, kami teriak-teriak minta tolong karena dari jauh itu pohon enceng gondok itu terlihat seperti kapal. Kami semua mendekati satu persatu. Setelah 20 menit kami berjalan mau ke arah 5:30, saya udah nggak melihat lagi teman-teman pilot, engineer, dan paman saya yang namanya Evnur Haryanto. Dan heli udah tenggelam itu ya? Heli sudah tenggelam, tapi sampai besok malamnya kami perginya berdua bersama namanya Sugianto. Enceng gondok itu kami ikatkan di bawah baju kami supaya kepala kami tetap berada di permukaan air. Iya. Paginya saya udah nggak menemukan namanya Pak Sugianto. Ketika saya ditemukan, sebelum saya ditemukan saya cuma memakai baju singlet dan celana dalam, kemudian melipatkan enceng gondok itu di semua bagian tubuh saya. Tapi pas saya sudah ditemukan, celana dalam dan baju saya sudah nggak ada. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini dalam proses pencarian hari ini, kini kita akan bergabung dengan reporter Metro TV Wilson Purba di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Wilson, apa hasil yang didapatkan dalam pencarian hari ini? Ya Rory, 929 personil yang dikerahkan untuk mencari helikopter EC-130 hari ini masih belum menemukan hasil yang signifikan. Namun tadi tim Satgas sempat mendapatkan info dari masyarakat bahwa di wilayah Balige dan Tarabunga ada benda yang mengambang. Namun ternyata setelah ditelusuri oleh tim Satgas, ternyata benda itu hanyalah plastik dan eceng gondok. Namun untuk pencarian hari ini didukung oleh pemerintah daerah Nainggolan yang mengerahkan masyarakatnya untuk membantu tim Satgas. Masyarakat membantu tim Satgas dengan meminjamkan kapalnya untuk membantu mencari helikopter dan penumpangnya. Sehingga kapal yang awalnya berjumlah 13 kapal, hari ini bertambah menjadi 25 kapal. Selain itu, helikopter Dolphy milik SAR juga baru saja terbang, Rory, dari Bandara Kuala Namu menuju Onanrunggu untuk membantu pencarian lewat udara. Dan diperkirakan akan sampai di perairan Onanrunggu sekitar pukul 6 sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan nanti akan langsung melakukan pencarian sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan selain itu juga nanti helikopter ini akan digunakan untuk mengevakuasi korban yang selamat, yaitu Franciscus, dari Rumah Sakit Umum Pangururan menuju ke salah satu rumah sakit umum di Medan. Dan hari ini juga tim Satgas masih memiliki kendala, diantaranya kabut asap yang masih menyelimuti perairan Danau Toba dan minimnya bahan bakar. Karena lokasi Onanrunggu ini memang cukup jauh dari keramaian dan cukup jauh dari SPBU. Untuk menuju SPBU, tim Satgas membutuhkan waktu hingga 1 jam. Selain itu, stok bahan bakar di SPBU juga terbatas, sehingga tim Satgas harus menyeberang danau untuk membeli bahan bakar minyak. Dan sore ini nanti alat metal detektor bernama Remote Operating Vehicle akan tiba di Onanrunggu. Dan kami juga tadi sempat mewawancarai Humas Satgas dan berikut wawancaranya. Kita juga didukung Basarnas dengan peralatan ROV, ya, Remote Operating Vehicle. Nah, itu juga membantu untuk beberapa titik yang kita duga sesuai dengan informasi korban kemarin. Ya, kita cek lokasinya dan kita analisa bahwa disitulah ada tempat jatuhnya pesawat.
Rory, kembali ke Anda di studio. Wilson, apa kendala utama untuk pencarian? Wilson. Ya Rory, kendala utama saat ini adalah kabut asap yang masih 4 hari berturut-turut menyelimuti perairan Danau Toba. Jika dilihat, ini jarak pandang hanya sekitar 500 meter maksud kami. Dan ini tentunya menghalangi tim Satgas, baik dari tim air yang kesusahan untuk mencari apakah ada benda mengambang. Dan ini tentunya juga dikhawatirkan oleh tim udara bahwa ketika nanti mereka sampai di sini, kabut asap ini kemungkinan akan semakin tebal karena cahaya matahari juga semakin meredup karena hari semakin sore. Dan kendala ini juga telah dialami oleh tim Satgas selama beberapa hari. Dan hingga hari ini kendala itu masih menjadi kendala utama. Namun hari ini ada kendala baru, Rory, yaitu bahwa tim Satgas masih kekurangan bahan bakar minyak. Meskipun di sini sangat banyak perahu karet dan perahu tambahan dari masyarakat, namun bahan bakar minyak di Onan Runggu ini masih belum memadai. Kembali ke Anda di studio, Rory. Baik, Wilson Purba melaporkan langsung dari Samosir, Sumatera Utara. Terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, helikopter yang jatuh di Danau Toba, Sumatera Utara tidak mengantongi izin terbang atau flight plan saat kembali dari Samosir ke Bandara Kuala Namu. Apalagi saat itu kondisi udara dipenuhi kabut asap. Pencarian helikopter EC-130B4 milik PT Penerbangan Angkasa Semesta memasuki hari keempat. Pencarian difokuskan di wilayah sektor 3 di perairan Danau Nainggolan atau sekitar 3 mil atau 5,3 km dari pelabuhan Onan Runggu, Sumatera Utara. Direktur Navigasi Penerbangan Kementerian Perhubungan Novi Rianto mengatakan, keberangkatan penerbangan helikopter tersebut dari Kuala Namu ke Samosir memiliki izin. Namun saat penerbangan kembali, pilot tak mengantongi izin atau melanggar prosedur. Padahal saat itu kondisi langit penuh kabut asap. Kontak kepada pihak penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan di Medan. Dari mulai dari Samosir dia take off sampai hilang, itu tidak pernah pilotnya kontak ataupun mengisi flight planning, di mana hal ini dimandatkan oleh aturan yang ada. Artinya itu ilegal kemudian? Ya, bahasanya tidak ilegal, tapi sesuai prosedur dia melanggar prosedur. Pihak Air Traffic Controller atau ATC Medan mengetahui helikopter hilang kontak setelah pihak PT Penerbangan Angkasa Semesta melapor. Meski demikian, Direktur Kelayakan Terbang Kementerian Perhubungan mengakui helikopter tersebut dalam keadaan layak terbang. Kementerian Perhubungan juga akan mencabut lisensi pilot yang menerbangkan helikopter naas tersebut jika terbukti melanggar prosedur. Helikopter yang ditumpangi oleh 5 orang termasuk pilot dan teknisi hilang kontak pada hari Minggu 11 Oktober 2015 pukul 12.23 waktu Indonesia Barat. Heli seharusnya tiba di Kuala Namu pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. 1 orang penumpang bernama Franciscus berhasil selamat dengan bantuan tanaman eceng gondok yang ada di Danau Toba. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Metro hari ini akan kembali setelah jeda berikut ini dengan informasi terlebih dahulu.